Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirantika Anggraini, mahasiswi Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Dengan video ini, saya ingin memenuhi persyaratan tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan dosen Bapak Sri Satata. Di sini saya akan membahas fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Ya, yang kita tahu, kita itu berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Sudah tercantum dalam Sumpah Pemuda yang ketiga, yaitu kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa dapat diartikan sebagai simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu. Masyarakat berinteraksi satu sama lain dan bersosialisasi. Oleh karena itu, pentingnya bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan di bawah arus perkembangan pemakaian bahasa di era globalisasi. Di lingkup kecil dan keluarga, masyarakat kita menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi. Dan pada lingkup yang luas, bersifat resmi, digunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Fungsi bahasa Indonesia yaitu ekspresi diri, alat komunikasi, adaptasi dan integrasi, alat kontrol sosial yang terakhir. Lalu dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai 4 fungsi, yaitu sebagai lambang kebulatan semangat kebangsaan Indonesia, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai alat penyatuan berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang kebahasaan, kebudayaan, kesukaan ke dalam satu masyarakat nasional, dan sebagai alat penghubungan antar suku, antar daerah, dan antar budaya. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga mempunyai 4 fungsi, yaitu sebagai bahasa resmi pemerintahan, yang kedua sebagai bahasa pengantar dunia pendidikan, yang ketiga sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang keempat sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Keempat fungsi itu harus dilaksanakan, sebab minimal 4 fungsi itulah memang sebagai ciri penanda bahwa suatu bahasa dapat dikatakan berkedudukan sebagai bahasa negara. Yang dapat disimbolkan melalui tabel ini yaitu kedudukan bahasa Indonesia yang sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara atau resmi. Sebagai bahasa Indonesia nasional yang dapat disimpulkan yaitu yang pertama lambang kebanggaan nasional, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat pemersatu sebagai ragam masyarakat yang berada latar belakang sosial budaya dan bahasanya, yang keempat alat perhubungan antara budaya daerah. Lalu sebagai bahasa negara atau bahasa resmi, yang pertama bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga alat penghubung pada tingkat nasional serta kepentingan pemerintahan, yang keempat alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Begitulah kesimpulan kedudukan bahasa Indonesia. Lalu dapat dikutip, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga hasil amandemen Undang-Undang Dasar Agustus 2002. Peran bahasa Indonesia dan bahasa daerah semakin penting di dalam era otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat akan mendorong dan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas daerah. Hal ini tercermin dari kewenangan-kewenangan yang telah diserahkan ke daerah dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan tanggung jawab. Dengan prinsip tersebut diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian tujuan yang telah direncanakan dalam pembangunan masyarakat. Di tingkat nasional sudah ada Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional sebagai lembaga yang mendapat mandat dari pemerintah untuk melakukan
Perencanaan bahasa. Pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dibentuk lembaga perpanjangan penyelenggaraan pusat bahasa berupa balai atau kantor bahasa yang berfungsi untuk membina dan mengembangkan bahasa sastra. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi ini yang pertama yaitu fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakaiannya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa. Dalam bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Marilah kita bersama-sama menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dengan melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaiannya yang cermat, tepat, dan efisien. Sekian presentasi dari saya, Wirantika Anggraini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.